dengan baik ya, dan tetap semangat meskipun kita semua dihadapkan pada situasi belajar saat pandemi ini. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan video pembelajaran tema 1, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, Letak Geografis Indonesia. Berikut video pembelajarannya. Mari kita simak sama-sama. IPS, Letak Geografis Indonesia. Tahukah kalian bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa? Letak Indonesia dipengaruhi oleh letak astronomis dan letak geografis. Tahukah kalian apa itu letak astronomis dan letak geografis? Ya, letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apa sih garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi dan membagi bumi menjadi kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi yang membagi bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yaitu benua Asia dan Australia, sedangkan dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan. Bukan hanya perairan saja, tetapi alam Indonesia sangat lengkap dan bervariasi, mulai dari pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, rawa, sungai, hutan, dataran tinggi, bukit, pegunungan, gunung, sungai, danau, dan lain-lain. Peta khusus atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan tentang potensi kekayaan alam, kepadatan penduduk, serta banyaknya suku bangsa, dan daerah persebaran agama di NKRI. Contohnya, peta persebaran agama di Indonesia. Bisa dilihat di gambar ya. Untuk warna hijau menandakan agama Islam, biru Kristen Protestan, ungu Kristen Katolik, merah adalah Hindu, dan kuning adalah agama lain. Kenampakan alam Indonesia. Kenampakan alam Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu kenampakan alam daratan, kenampakan alam perairan, dan kenampakan alam buatan. Kenampakan alam daratan: gunung, dataran rendah, bukit, padang rumput, tanjung, pegunungan, dan lain-lain. Kenampakan alam perairan: pantai, sungai, danau, selat, dan lain-lain. Kenampakan alam buatan: bandar udara, pelabuhan, perkebunan, waduk, bendungan, kawasan industri, dan lain-lain. Persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu kawasan barat dan kawasan timur. Kawasan barat. Kawasan barat terdiri dari wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Bali. Karakteristik flora kawasan barat yaitu rotan, meranti, jenis nangka, sedikit martoa, dan tidak ada sagu. Sedangkan kawasan timur terdiri dari wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Papua. Karakteristik flora kawasan timur yaitu jenis matoa, anggrek, jenis sagu, dan kayu putih. Persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan barat, kawasan tengah, dan kawasan timur. Untuk kawasan barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, dan untuk kawasan timur dipisahkan oleh garis Weber.
Karakteristik fauna kawasan barat yaitu gajah, badak bercula satu, benteng, macan tapir, kerbau, rusa, orangutan, dan monyet. Sedangkan karakteristik fauna kawasan tengah yaitu anoa, babi rusa, monyet hitam, kuda, ikan duyung, tarsius, komodo, ular, maleo. Karakteristik fauna kawasan timur yaitu kanguru, kuskus, walabi, landak irian, ular, kadal, buaya, biawak, kasuari, cendrawasih, dan nuri. Negara maritim adalah suatu negara yang memiliki perairan yang sangat luas. Potensi ekonomi akan membuka lapangan pekerjaan dan profesi seperti nelayan, petambak garam, pengusaha ikan asin, dan lain-lain. Dampak akibat letak geografis sebagai negara maritim adalah komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, terjadinya pembaharuan, percampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara, munculnya perkampungan-perkampungan etnis, terjadinya perubahan perilaku masyarakat, dan terjadinya perpindahan ilmu. Manfaat keberagaman budaya. Bidang bahasa yaitu dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia, sedangkan bidang pariwisata sebagai objek dan tujuan wisata sehingga menghasilkan devisa bagi bangsa. Alhamdulillah, kita semua sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami ya, dan kita semua diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.